Assalamualaikum sahabatku semuanya. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang terhormat dan berbahagia, mari kita simak kisah Abu Nawas berikut ini. Secara tak terduga pangeran yang menjadi putra Marikota jatuh sakit. Sudah banyak tabib yang didatangkan untuk memeriksa dan mengobati, tapi tak seorang pun mampu menyembuhkannya. Akhirnya raja mengadakan sayembara. Sayembara boleh diikuti oleh rakyat dari semua lapisan, tidak terkecuali oleh para penduduk negeri tetangga. Sayembara yang menyediakan hadiah menggiurkan itu dalam waktu beberapa hari berhasil menyerap ratusan peserta. Namun tak satu pun dari mereka berhasil mengobati penyakit sang pangeran. Akhirnya sebagai sahabat dekat Abu Nawas, menawarkan jasa baik untuk menolong sang putra mahkota. Baginda Harun al-Rasyid menerima usul itu dengan penuh harap. Abu Nawas sadar bahwa dirinya bukan tabib. Dari itu ia tidak membawa peralatan apa-apa. Para tabib yang ada di istana tercengang melihat Abu Nawas yang datang tanpa peralatan yang mungkin diperlukan. Mereka berpikir mungkinkah orang macam Abu Nawas ini bisa mengobati penyakit sang pangeran. Sedangkan para tabib terkenal dengan peralatan yang lengkap saja tidak sanggup. Bahkan penyakitnya tidak terlacak. Abu Nawas merasa bahwa seluruh perhatian tertuju padanya. Namun Abu Nawas tidak begitu memperdulikannya. Abu Nawas dipersilakan memasuki kamar Pange dan si Ran yang sedang terbaring. Telah menghampiri sang Pange dan si Ran dan duduk di sisinya. Setelah Abu Nawas dan sang pangeran saling pandang beberapa saat, Abu Nawas berkata, "Dan Kuo, saya membutuhkan seorang tua yang di masa mudanya sering mengembara ke pelosok negeri." Dan Kuo, orang tua yang diinginkan Abu Nawas didatangkan. Dan Kuo, sebutkan satu persatu nama-nama desa di daerah Sedansi, Selatan. Dan Kuo, perintah Abu Nawas kepada orang tua itu. Ketika orang tua itu menyebutkan nama-nama Dedansi, sebagian selatan, Abu Nawas menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Kemudian Abu Nawas memerintahkan agar menyebutkan bagian utara, barat dan timur. Setelah semua bagian negeri disebutkan, Abu Nawas mohon agar diizinkan mengunjungi sebuah desa di sebelah utara. Raja merasa heran. Dan Kuo, engkau kuundang ke sini bukan untuk bertamasya. Dan Kuo, hamba tidak bermaksud berlibur yang mulia. Dan Kuo, kata Abu Nawas. Dan Kuo, tetapi aku belum paham. Dan Kuo, kata raja. Dan Kuo, maafkan hamba, paduka yang mulia. Kurang bijaksana rasanya bila hamba jelaskan sekarang. Dan Kuo, kata Abu Nawas. Abu Nawas pergi selama 2 hari. Sekembali dari desa itu Abu Nawas menemui sang pangeran dan membisikkan sesuatu, kemudian menempelkan telinganya ke dada sang pangeran. Lalu Abu Nawas menghadap raja. Dan Kuo, apakah yang mulia masih menginginkan sang pangeran tetap hidup? Dan Kuo, tanya Abu Nawas. Dan Kuo, apa maksudmu? Dan Kuo, raja balas bertanya. Dan Kuo, sang pangeran sedang jatuh cinta pada seorang gadis desa di sebelah utara negeri ini. Dan Kuo, kata Abu Nawas menjelaskan. Dan Kuo, bagaimana kau tahu? Dan Kuo, ketika nama-nama desa di seluruh negeri disebut dan kan tiba-tiba degup jantungnya bertambah keras ketika mendengarkan nama sebuah desa di bagian utara dan Geri ini. Dan sang pangeran tidak berani mengutarakannya kepada Baginda. Dan Kuo, lalu apa yang harus aku lakukan? Dan Kuo, tanya raja. Dan Kuo, mengawinkan pangeran dengan gadis desa itu. Dan Kuo, kalau tidak. Dan Kuo, tawar raja ragu-ragu. Dan Kuo, cinta itu buta. Bila kita tidak berusaha mengobati kebutaannya, maka ia akan mati. Dan Kuo, rupanya saran Abu Nawas tidak bisa ditolak. Sang pangeran adalah putra satu-satunya yang merupakan pewaris tunggal kerajaan. Abu Nawas benar. Begitu mendengar persetujuan sang raja, sang pangeran berangsur-angsur pulih.
Sebagai tanda terima kasih raja memberi Abu Nawas sedansi, buah cincin permata yang amat indah.